Jadi peran perempuan meneruskan iman, kebaikan dan sebagainya. Dengan sejak kecil dalam iman dan kebenaran nih bakal jadi orang-orang hebat juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjebak di penafsiran sesempit itu untuk mengecilkan peran perempuan yang juga sama hebatnya. Halo pemirsa, Bapak Ibu semua, jumpa lagi di acara Ngobrol Santai bareng Pastor. Ngobrol Santai bareng Pastor, acara GKI Kasih Solo. Nah, saat ini kita ada 2 pastor. Kalau perempuan juga tetap pastor ya. Istilah bahasa Inggrisnya ya. 2 perempuan pendeta ya. Yang pertama ada Pendeta Erni. Halo Kak, saya panggilnya Kakak dari GKI Sangkrah ya Kak ya. Yang di tengah ada Pendeta Kesya. Halo. Dari GKI Coyudan. Nah, topik kita pada kali ini itu tentang perempuan tangguh. Perempuan tangguh dan saya juga melihat di depan saya ini ada 2 perempuan tangguh ya. Saya. Semoga ya. Ini topik ini dipilih karena mungkin ada memang bukan mungkin ya, memang perempuan itu punya peran yang penting ya. Saya pikir dimanapun dia berada, di gereja, di keluarga, di masyarakat begitu. Jadi melihat betapa pentingnya peran seorang perempuan itu gitu. Nanti kita akan bahas bareng ya bersama 2 narasumber kita ini. Seperti apa sih perannya itu dan kenapa kok penting gitu. Juga di satu sisi saya juga melihat ada beberapa perempuan yang masih belum acknowledge, belum mengenali ternyata peranku itu penting gitu. Jadi aku tuh cuman perempuan loh gitu loh. Akan banyak tuh kalimat-kalimat yang aku tuh cuman ibu loh, atau aku tuh cuman itu. Jadi enggak gitu ngerti gitu. Jadi nanti bisa belajar ya dari kakak-kakak berdua ini bahwa enggak gitu loh. Peran kita tuh penting. Dan ini kurang lebih kita akan topiknya seperti itu, para perempuan tangguh. Jadi tetap stay tune ya para pemirsa di Ngobras kita kali ini bersama Pendeta Eri dan Pendeta Kesya gitu. Disapa dulu dong pemirsanya. Halo semua, terutama para perempuan. Nah, semoga ngobrol-ngobrol santai kita ini bisa membuat kita lebih mengenali diri kita, membuat kita lebih mengapresiasi diri kita, dan dengan itu kita bisa menggali semua potensi baik yang sebenarnya Tuhan berikan untuk kita sendiri. Wah, iya. Kak Ani mau menyapa dulu pemirsa. Halo para perempuan tangguh di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Mantap. Ya, karena kan rasanya tidak ada perempuan yang tidak tangguh loh. Sebab perempuan itu kan ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita menyadari, kita mengakui bahwa kita adalah perempuan ciptaan Tuhan supaya ya tadi seperti Bu Kesya katakan, kita bisa menggali semua potensi-potensi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, baik secara umum maupun khusus, supaya kita dapat betul terlibat aktif di dalam pembangunan kehidupan bersama di dunia ini, gitu ya. Iya. Sudah mantap kali ya. Sudah tersimpulkan gitu. Oke, tadi ngomongin peran perempuan ini gitu. Kira-kira menurut kakak-kakak semua ini, nanti boleh bebas ya yang mau jawab siapa dulu. Peran perempuan itu apa sih gitu. Mungkin kan pemirsa juga belum ada atau tahu, tetapi gimana sih peranku tuh apa gitu, kalau sebagai apa gitu. Secara khusus atau secara umum tadi ya dikatakan ya. Jadi kita mau di ini peran perempuan tuh apa sih? Gimana tuh? Silakan Pendeta Erni dulu. Iya. Jadi sebetulnya hampir sama ya dengan peran laki-laki maupun peran semua orang. Jadi kalau skop kita di gereja itu peran kita berarti ada 3. Satu peran di keluarga, rumah tangga, dan kedua peran di gereja, dan 3 peran di masyarakat.
Oke. gitu. Jadi secara 3 itu ya Iya, peran perempuan itu 3 di skop. gereja, di keluarga dan di masyarakat. Ya, begitu. Oh. Nah, Terus apa aja itu Kak? ya kalau peran di keluarga itu menurut saya luar biasa ya, peran perempuan. Kalau dia sebagai istri itu menurut saya dia adalah supporter hebat bagi suaminya. Supporter ya, artinya dia mendampingi suaminya di dalam menjalani rumah tangga ini bersama. Kalau Tuhan anugerahkan anak-anak, mereka akan menjadi teman diskusi, berpikir bersama, mengambil keputusan. Kalau peran suaminya ketika itu di masyarakat, umpamanya suaminya bekerja, atau bahkan suaminya pendeta, atau suaminya politikus macam-macam ya, dia juga menjadi supporter hebat loh. Mereka kan pasti akan berdiskusi, mengambil keputusan-keputusan, dan sebelumnya itu kan ada pembicaraan-pembicaraan. Dan menurut saya peran istri sangat besar bagi si suami itu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa dia adalah penolong itu memang luar biasa loh. Kalaupun dia tidak, artinya gini, karena kadang-kadang gak baik juga kalau istri terlalu ikut campur urusan suami ya. Mungkin dia tidak ikut campur, tetapi suami kan bisa meminta pendapat di dalam diskusi itu. Sebetulnya ada terkait ke sana. Kalau seandainya suaminya politikus, tapi diskusi-diskusi ini akan membantu si suami mengambil tindakan keputusan baik. Itu. Yang kedua sebagai ibu memiliki anak-anak, ini juga perannya luar biasa gitu ya. Kita tahu bahwa kalau dari janin saja baru 2 minggu itu seorang bayi itu sudah disebut anak seseorang gitu. Relasi dia dengan ibu itu kan sangat penting. Ya, perasaan ibu gimana? Kalau ibu happy mempengaruhi si pertumbuhan baby di dalam perut. Ibu sedih akan mempengaruhi. Jadi dari start awal itu saja peran si ibu ini dalam keluarga sudah sangat amat penting. Begitu anak lahir, dia yang mendampingi, ya, merawat dan sebagainya. Jadi dari situ peran penting sekali dari ibu dalam keluarga itu dia adalah fondasi. Dia menanamkan fondasi bagi anak sejak baby di dalam perut sampai anak ini keluar. Kalau dia kasih fondasi bagus, umpamanya full dengan cinta kasih, anak ini akan tumbuh baik-baik saja loh, dengan cinta kasih. Termasuk juga moral, gitu ya. Ibu kan yang menanamkan moral, gitu. Saya punya pengalaman, boleh panjang sedikit ya? Saya punya pengalaman begini. Nanti ini ditampilnya bisa 2 jam boleh kan? Contoh ya, makanya saya bilang ibu itu fondasi banget gitu. Ketika si ibu ini marah pada seseorang, lalu kemarahannya itu dia ceritakan, dia ekspresikan di anak-anak. Anak-anak ini bisa menjadi si ibu loh, ikut marah juga pada orang itu. Itu saya punya pengalaman nyata ketika si ibunya benci katakanlah kepada si A, dan si ibunya itu nggak menyapa si A, anak-anaknya tuh berentet-rentet nggak menyapa juga. Ini kan fondasi banget gitu. Nah, saya kira itu. Nah, ini juga terkait erat dengan masyarakat. Gini, kita punya masyarakat yang hebat dan kuat kalau kita punya keluarga yang kuat. Nah, anak-anak ini tumbuh bersama dengan orang tua, khususnya ibunya. Tadi yang saya katakan fondasi, ibu menanamkan anak yang happy, anak yang bahagia sejak dari bayi, keluar, lalu anak yang punya moral bagus. Ketika anak ini dilepas di masyarakat, itu kan yang dia bawa di masyarakat. Jadi bisa dikatakan peran tidak langsung, peran tidak langsung aja begitu pentingnya. Nah, peran langsung juga banyak sekali ya. Coba ibu-ibu di gereja itu motornya siapa tuh? Ya? Terus di masyarakat juga motornya siapa tuh? PKK dan sebagainya. Jadi saya kira itu ya. Memang ternyata banyak aktivis itu juga perempuan ya? Betul ya? Di GKI Sangkrah juga banyak perempuan. Motor penggerak. Di Coyudan juga kebanyakan begitu ya. Perempuan ya. Jadi tadi dari Kak Erni memang perannya itu penting di keluarga, terutama sebagai supporter utama suaminya dan sebagai ibu, dan itu pasti ngefek langsung ke masyarakat ya. Lalu juga di gereja pastinya gitu sebagai motor penggerak gitu ya. Itu peran penting perempuan ya. Dan kalau dari Keisha gitu,
Ya, peran kalau- ini terutama kalau sekarang juga saya lihat bekerja juga. Iya kan, istri dan ibu tapi juga sebagai apa ya, bekerja juga. Gimana itu Ki? Kalau saya sih memang merangkumnya dalam satu kalimat ya, dengan 2 tugas pokok penting gitu ya. Nanti saya akan jelaskan, yaitu menciptakan dan merawat kehidupan gitu. Perempuan itu menjadi tangguh tanpa mendiskriminasi laki-laki begitu ya. Ketangguhannya pasti berbeda, tapi secara khusus perempuan itu memang diciptakan untuk menjadi seseorang yang menciptakan kehidupan dan merawat gitu. Memang terlepas dari setiap perempuan punya pilihan dalam peran hidupnya masing-masing, tetapi di dalam tubuh setiap perempuan itu Tuhan kasih organ-organ khusus yang sebenarnya datang dengan satu tujuan untuk menciptakan satu peran. Gitu ya. Tidak hanya terbatas dari peran-peran perempuan pada umumnya, tapi kita tahu bahwa tidak semua perempuan menjadi istri, tidak semua perempuan menjadi ibu, tapi semua perempuan mempunyai natur itu sebenarnya gitu ya. Jadi betapa baiknya Tuhan ketika Dia menciptakan organ kita secara khusus, itu menjadi tujuan kita untuk bisa berperan di dalam peran-peran kita itu. Kenapa menciptakan hidup? Menciptakan. Rahim diciptakan khusus untuk perempuan, bukan hanya, saya percaya bukan hanya untuk melahirkan anak-anak dengan peran yang sangat penting, tetapi setiap perempuan yang entah itu bisa melahirkan atau tidak, entah itu dengan banyak sekali alasan, tapi dia sudah diberi kemampuan dasar. Organ ini kan tidak datang hanya fungsional ya. Organ itu kan datang dengan hormon, dengan satu hal yang bermacam-macam ya. Kita sebenarnya diberi peran khusus tuh. Kita menciptakan kehidupan. Jadi perempuan itu makanya Allah bilang Ibu Hawa itu awal dari kehidupan ya, ibu dari segala makhluk. Artinya adalah Dia menciptakan kehidupan, dari Dialah awal kehidupan itu. Jadi betapa hebatnya sebenarnya panggilan seorang perempuan yang dia bisa dari tangannya, dari kakinya, dari pikirannya, dari tubuhnya, bahkan dari karyanya dia menciptakan kehidupan gitu loh. Karyanya bukan hanya yang ditepuk tanganin orang di depan orang banyak atau dikerjakan di rumah cuci piring, tapi itu pun juga kehidupan, itu menciptakan kehidupan gitu. Di rumah dia menciptakan kehidupan dan dia merawat kehidupan. Jadi dia bukan hanya menciptakan, tapi dia merawat daily rutinnya, dia merawat, dia bukan hanya tugas hanya seorang ibu secara harfiah, tapi perempuan pada dasarnya saya percaya itu diberi kemampuan khusus untuk merawat dengan caranya masing-masing. Nurtur. Jadi dia ketangguhan itu dilihat bukan karena kehebatannya dia gitu. Tentu ada kehebatan pasti, tapi dari natur yang saya percaya itu diberikan kepada semua perempuan dengan semua status, dengan semua peran, dengan semua pilihan hidup, panggilan hidup bahkan untuk menciptakan kehidupan dan merawatnya. Itu kan 2 panggilan yang luar biasa ya kalau saya. Jadi ketangguhan sih di situ gitu menurut saya. Yang indah ya di situ ya. Oke, wah ya. Jadi ini Kak Kesha langsung secara tidak langsung masuk ke tangguhnya itu juga ya. Jadi memang peran perempuan dari sini aja kita sudah mulai mendapatkan sebuah kepastian bahwa itu memang penting gitu ya. Memang penting gitu. Jadi memang tadi ada privilege untuk kita create something yang living thing, yang makhluk hidup gitu loh ya. Atau kalaupun memang sama Tuhan tidak diizinkan untuk secara langsung, tadi Kesha juga mengatakan bahwa tetap naturnya untuk merawat itu luar biasa gitu kan ya. Seperti kita semua tahu Mother Teresa ya, kan memilih panggilannya sebagai suster tapi merawat sedemikian banyak orang begitu kan. Naturnya di situ. Jadi menciptakan, merawat, dan di dalam 2 skop besar ini itu tadi dengan peran-peran yang sebagai istri, sebagai ibu, sebagai warga gereja, sebagai pendeta perempuan yang saya yakin juga challenge-nya juga lebih di kultur kita yang masih patriarki ya. Iya. Itu ya, perempuan itu memang kalau kita bahas tidak habis-habisnya. Iya. Jadi dalam segala situasi si masing-masing perempuan ini peranannya besar banget gitu. Tidak ada peran yang mengecilkan satu peran yang lain gitu. Nggak ada. Betul. Basicnya itu
kita memang mencipta dan merawat gitu. Iya, makanya juga kita masuk ke itu ya. Mungkin ada beberapa perempuan yang masih belum ngeh bahwa aku tuh penting. Tanpa harus kayak tadi ada selebrasi. Tanpa harus ada sesuatu yang ditepuk tangani gitu. Karena mungkin saya kalau lihat di sosial media ya, itu masih banyak sekali komen-komen yang kamu kan cuman ibu rumah tangga atau kamu kan cuman perempuan yang mengecilkan begitu ya atau ini, justru kalau belum menikah dan punya anak itu belum perempuan belum jadi seutuhnya perempuan, ya. atau apa ya atau bahkan mungkin kan yang keren itu wanita bekerja karena menghasilkan uang lebih keren dong daripada ibu rumah tangga itu kan. Dan sedihnya kadang di sosmed itu yang saling menyerang justru sesama perempuan, yang malah nggak saling mengecilkan begitu loh. Nah itu untuk pemirsa semua, gimana sih gimana menurut narasumber ini supaya itu nggak terjadi gitu loh. Kita kan udah di zaman now nih yang tadi kan tahu sebenarnya perempuan tuh penting gitu loh. Supaya kita nggak mengecilkan diri sendiri dan nggak mengecilkan perempuan yang lain gitu loh. Itu kira-kira gimana gitu loh mindsetnya gitu loh Kak Erni? Saya kira ada 3 ya. Pertama itu pandangan dari perempuan sendiri terhadap dirinya, gitu. Jadi pada waktu yang lalu ada penelitian, justru penghambat untuk perempuan itu berperan, perempuan itu mengaktualisasikan dirinya dengan baik dari perempuan sendiri, baik perempuan itu diri dia sendiri maupun di kalangan perempuan. Begitu. Nah kalau perempuan dari dirinya sendiri saya kira tentu ada permasalahan pemahaman tentang penciptaan terhadap perempuan. Tujuan Tuhan menghadirkan perempuan yang tadi Bu Kesia sudah jelaskan ya untuk ada kehidupan di situ dan untuk memelihara kehidupan mungkin dia belum sadar, belum menyadari itu. Nah kalau itu yang terjadi maka ya memang harus belajar ya, harus belajar lagi tentang perempuan, peranan perempuan, pentingnya perempuan, mengapa Tuhan menciptakan perempuan dan harus dengar ngobras ini. Iya. Gitu. Ini nanti harus viral ya kan? ya dia kan nggak. Pertama itu saya melihat itu, ada penelitian begitu. Yang kedua dari sesama perempuan tuh yang tadi dikhawatirkan oleh Nova, itu memang perempuan sendiri yang bisa dikatakan merendahkan diri sendiri atau sesama perempuan. Ini juga bisa dimaklumi barangkali zaman dulu pendidikannya yang didapatkan seperti itu, apalagi kalau di budaya patriarkal, gitu kan. Nah, budaya patriarkal yang saya kira di Alkitab kan jika kita juga perlu kritis ya. Di Alkitab juga ada budaya patriarkal yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki dan itu beratus tahun, beribu tahun ditanamkan akan membentuk pandangan perempuan terhadap perempuan. Ini harus didobrak, begitu. Harus didobrak karena itu pentingnya ngobras ini lagi ya. Ya terus yang ketiga budaya patriarkal tadi itu juga yang saya lihat. Ini pengalaman ya. Kalau ada pendeta perempuan dan pendeta laki, lalu kemudian ada satu kasus dimintalah pendapat, argumen antara pendeta laki dan pendeta perempuan. Ada para lelaki tertentu minta maaf ya, nggak semua ya. Saya bilang ada beberapa laki tertentu. Nggak semua ya. Nggak semua. Ini hanya pengalamannya. Mungkin cuma satu juga sih yang baru. Ada pendapat pendeta laki, pendapat pendeta perempuan, tapi dia selalu ngebelain pendapat pendeta laki. Artinya mengikuti pendapat pendeta laki dan golkan itu gitu. Jadi seperti dia nggak perlu nalar lagi. Apapun pendapat argumen baik dari pendeta perempuan, dia sudah pokoknya pendeta laki nih. Kesimpulannya nanti ke situ. Nah, ini apakah karena dia takut pada pendeta laki atau karena memang budaya patriarkal itu membuat dia sungkan? Iya, begitu. Pendarah daging gitu. Ya, meskipun di dalam gereja yang mestinya kan pengajaran-pengajarannya, prinsip-prinsipnya sudah didobrak sedemikian rupa, apalagi GKI ya. GKI ini kan bagus banget, tidak membedakan pendeta laki, pendeta perempuan, penatua laki, penatua perempuan. Makanya kita rekrutnya komposisinya selalu diperhatikan dengan begitu baik begitu. Iya, keren. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Iya. Ya, jadi balik lagi ke tadi penciptaan itu ya Kak ya, perannya itu bahwa hey kita tuh penting loh gitu loh. Kamu tuh penting loh wahai perempuan gitu kan. Jadi
Teman mungkin dari dipahami dari Kak Erni, kenapa mindset itu terbentuk? Karena yaitu budaya patriarki yang sudah dari dulu sampai sekarang. Nah cuman ini kan sudah banyak gerakan feminis itu, Keisha. Gimana? Apakah itu masih kurang ya untuk perempuan-perempuan Indonesia ini, sehingga kok ya masih ada gitu loh yang merasa dirinya kecil, merasa diriku tuh nggak cukup berperan gitu. Ya pasti kayaknya akan selalu ada ya, karena kita kan sedang mengcounter budaya yang sudah bercokol lebih lama daripada gerakan feminis itu sendiri gitu. Secara logika kan budaya patriarkal menjadi satu momok besar yang kita perangi setiap kali, dan bukan mungkin ya, tapi kita tuh sedang memerangi sesuatu yang lebih besar daripada gerakan itu sendiri gitu. Jadi artinya adalah pada akhirnya selain 3 hal yang disebut Pendeta Erni tadi sangat penting, yang menjadi tambahan adalah bagaimana 3 hal itu terus-menerus kita lakukan dengan tekun gitu. Jadi jangan berputus asa hanya karena bahwa memang masih banyak orang yang memikirkan bahwa perempuan itu nggak penting, bahkan perempuan itu sendiri. Mulailah dari diri sendiri untuk terus menanamkan bahwa karena aku diciptakan untuk menciptakan kehidupan dan merawat, aku punya banyak sekali potensi yang menungguku untuk menyadari dan menggalinya gitu dengan luar biasa. Sehingga budaya patriarkal yang hanya menyempitkan seorang perempuan yang dalam tanda kutip sempurna itu hanya karena dia menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ini. Kalau dia nggak menjadi istri berarti ada yang kurang. Kalau istri udah nggak punya anak berarti ada yang kurang. Sesempit itu budaya patriarkal membatasi ruang lingkup perempuan. Ya kita mesti harus selalu sadar bahwa perempuan itu tidak semua perempuan dipanggil menjadi istri, dan itu bukan berarti perempuan lain lebih rendah. Tidak semua perempuan dipanggil untuk menjadi ibu yang melahirkan anaknya sendiri. Tapi semua perempuan, saya mengimani itu, saya percaya itu ada di semua perempuan itu diberi anugerah untuk menciptakan dan merawat kehidupan itu gitu. Jadi ditekankan lagi ya tentang hal ini ya. Jadi perempuan mesti mulai dulu dari dirinya sendiri. Dia harus betul-betul merasa bahwa dia berharga gitu. Dia ciptaan Tuhan yang hebat. Gitu. Karena pandangan rendah terhadap diri itu akan mematikan produktivitas ya gitu. Memang saya juga kalau saya dengar kabar atau nonton di YouTube kadang-kadang masih pacaran aja si anak perempuan ini udah di KDRT juga nggak bisa karena belum nikah ya. Itu kan sangat rendah sekali ya, dan seperti orang nggak punya harga diri, itu menyakitkan. Jadi perempuan harus bangkit, sadar bahwa ia adalah ciptaan Tuhan yang hebat, yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan melengkapi dia dengan tadi Bu Keisha sudah jelaskan itu luar biasa. Pakai itu. Jadi ini memang Ngobras kali ini harus ditonton sama anak perempuannya, remaja perempuan. Kan kalau yang ibu-ibu, momi-momi punya anak perempuan, punya remaja perempuan, bareng-bareng ini nontonnya ya. Jadi sejak kecil yang anak perempuan ditanamkan bahwa hey, kamu tuh berharga loh gitu. Diciptakan sedemikian rupa gitu, dan punya peran yang sangat penting gitu loh. Jadi jangan terkecilkan sendiri gitu kan ya. Gitu sudah sangat ditekankan nih oleh Kak Erni dan Kak Keisha. Luar biasa. Dalam apapun ya, bentuk apapun rambut kita semua itu sangat berharga. Sangat disayang sama Tuhan. Ya memang supaya nggak terjadi kasus-kasus itu ya, itu memang menyedihkan kalau sampai terjadi, karena akarnya dari situ yang ngerasa dirinya nggak berharga ya. Jadi. Dan satu, jangan membuka pintu bagi siapapun merendahkan kita atau menghancurkan kita. Sebab kita sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita, gitu. Kita sangat berharga sebagai perempuan, anak perempuan yang Tuhan lahirkan gitu, di dunia ini. Luar biasa. Lalu nih Kak, ini sudah jemput nih di Alkitab pun juga sebagai orang Kristen tentunya ini topiknya tentang perempuan tangguh ya, balik lagi ke situ. Banyak perempuan ya, tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa di dalam Alkitab gitu, yang kita juga bisa belajar bareng gitu loh. Kalau kita mau bahas memang gimana nih Kak Erni, kalau punya ndak
tokoh perempuan favorit gitu. Kalau misalnya kan kalau idolmu siapa gitu kan. Kalau sekarang main anak sekarang banyak yang K-pop ya. Saya enggak gitu hafal sih. Cuman kalau tokoh Alkitab perempuan siapa tuh Kak? Punya enggak yang favorit gitu? Aku dulu atau Kay dulu? Boleh Pendeta Erwin dulu. Ya, saya tuh agak sulit kalau mau menentukan favoritnya si ini, Favorit favoritnya si semua. itu. Karena favorit semua dan semua tuh punya peranan dengan baik. Jadi artinya gini, lebih baik belajar pada semua dengan Oke. kemampuan-kemampuan tertentu yang Oke, menonjol, oke. yang membuat mereka ini perempuan tangguh gitu ya. gitu. Iya. Saya tuh gini, pertama Sarah. Dari awalnya saya gemas sama Sarah, baca cerita tentang Sarah tuh ketika Abraham mengarahkan dia, nanti kalau kamu ditanya, kamu bilang kamu saudaraku ya, bukan istriku. Sarah tuh ikut aja. Tapi sebetulnya saya sudah kagum dengan Sarah sejak awal. Ketika Allah memutuskan untuk memerintahkan Abraham untuk pergi. Abraham untuk pergi, memang di situ tidak dijelaskan bahwa Tuhan ajak bicara Abraham dan Sarah bareng. Hanya kan bilang Abraham, karena juga mungkin ini budaya patriarkal ya. Betul. Tapi kemudian kan dikatakan Abraham pergi dengan istrinya dan dengan ponakannya. Pertanyaan Sarah ini, itu Sarah itu yang menarik adalah dia menyesuaikan diri sedemikian rupa. Iya, betul. Menyesuaikan diri sedemikian rupa dengan keputusan suami. Tetapi ternyata kalau kita belajar lagi, bukan menyesuaikan diri dengan keputusan suami, keputusan Tuhan. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 11. Sarah itu sejajar dengan Abraham, dikatakan orang yang beriman. Iya. Disebut di perjanjian baru ya. Perjanjian Iya, baru, iya. gitu disejajarkan dengan suaminya bahwa ini orang-orang yang beriman, begitu loh. Jadi ngerti ya, menyesuaikan dengan keputusan suami itu kan luar biasa. Iya. Tapi itu bukan hanya pribadi dia saja, artinya asli Sarah, tapi ada imannya, Iya. imannya kepada Tuhan. Ini kan tangguh dong. Iya. Sampai bisa lahir juru selamat di dunia. Karena start dari sini kan. Begitu. Iya. Bayangkan kalau Sarah ngambek, Iya. marah sama Abraham. Gak mau ikut. Iya ini. Itu Iya. yang berikutnya Miriam. Oke. Bisa dibayangkan Miriam. Adiknya lahir. Harus sembunyi. Lalu bersama keluarga ambil keputusan. Mamanya tugaskan dia, berikan tanggung jawab. Kamu bawa adikmu ke Sungai Nil yang dekat pemandian putri Firaun. Kamu jaga adikmu sampai ditemukan si putri itu. Itu saya kalau jadi Miriam tuh gemetar atau gimana ya, tanggung jawab besar ini, nyawa kan gitu. Ini perempuan tangguh. Iya. Dia ambil Dan masih sangat muda ya. masih muda remaja ya, belasan tahun. Gimana dia gendong box, ada adiknya itu, adiknya nggak boleh nangis, dia taruh, dia awasi terus sampai putri Firaun mandi, kemudian menemukan itu. Tangguh loh. Iya. Di tengah-tengah itu kan sangat mengerikan, pembunuhan kan gitu loh. Lalu kemudian saya tidak mengerti bagaimana bargainingnya dengan putri Firaun supaya sampai mesti ibunya yang nyusui adiknya. Iya. Musa gitu. Ini perempuan tangguh yang berikutnya. Iya. Dia berani ngomong gitu ya. Iya. Bisa dipercaya Iya, artinya. bisa dipercaya Kalau sama dia perempuan bisa dipercaya. putri Iya. Firaun ya. Iya. Dia ngomong dan putri Firaun manut. Itu kan berarti ini perempuan dapat dipercaya banget gitu. Iya. Gitu. Beda kalau laki-laki beda cerita ya. Beda cerita, nggak tahu Justru gimana karena ya. perempuan lah yang Iya, ada, iya, makanya iya, itu bisa. Iya. Saya itu 2 tokoh dulu ya, nanti ditambah Bu Kes. Iya. Apa Saya punya Sarah dan banyak. Miriam ya. Nanti belum sampai ke perjanjian baru ya. Keisha siapa nih? Mau mengulas siapa yang tokoh perempuan di Alkitab nih? Sebelum saya mengulas salah satu tokoh sebenarnya yang mewakili tokoh-tokoh perempuan tangguh di Alkitab, saya cuma mau mengingatkan bahwa dan terus menyadarkan kepada diri saya dan juga mungkin semoga kepada seluruh perempuan bahwa bedanya kita dengan laki-laki itu cuma 3. Wah, ini. Menyusui, melahirkan, dan menyusui, menstruasi. Iya. Di lain itu kita sama, kemampuan kita sama, artinya adalah kita bisa mencapai sesuatu yang juga sama kok. Jadi Iya, jangan betul. pernah merasakan bahwa
ketiga itu justru jadi kelemahan kita. Ketiga itu justru menurut saya menjadi satu nilai plus ya, dengan semua perbedaan panggilan kita tentunya. Dan kita sebenarnya diciptakan untuk punya potensi yang sama. Jadi caranya untuk tidak mengecilkan diri sendiri ya berbedanya dengan laki-laki hanya karena mereka nggak bisa menstruasi, nggak bisa menyusui, nggak bisa melahirkan, dan justru itu adalah kekuatanku secara pribadi gitu ya. Nah, balik lagi ke situ. Tentu ada banyak tokoh perempuan ya, tapi saya hari ini sedang dipengaruhi lagi-lagi dengan Ibu Maria gitu. Khususnya Mari Ibu Yesus. Mari Ibu Yesus, khususnya ketika tentu kalau perjalanan kelahiran hamilnya Yesus nggak usah didebat lagi ya, itu dia luar biasa sekali, dan lagi-lagi Tuhan berbicara kepada perempuan pertama kali untuk ngomong soal kelahiran Yesus gitu ya, rencana kelahiran Yesus. Perempuan-perempuan jugalah yang dengan berani menghampiri kubur Yesus gitu ya. Jadi kayaknya soal keberanian nggak bisa dikalahkan kayaknya. Memang perempuan tidak maju berperang, tapi dia adalah gender pertama, bisa saya katakan gitu ya, di mana Tuhan sangat menghargai dan menghormati keputusan-keputusan penting tuh ada di situ gitu ya. Nah, kenapa Ibu Maria khususnya di peristiwa pernikahan di Kana ya, kok dia bisa ya, selain pasti memang karena kedekatan dengan putranya ya, dengan Yesus, dia datang dengan mengatakan mereka kehabisan anggur. Sebelum dia datang, kalau pembacaan saya dari teks itu pasti dia sudah percaya bahwa nggak mungkin dia nggak berbuat sesuatu gitu. Jadi dia datang dengan tekad dan imannya yang besar seperti Sarah tadi ya. Perempuan-perempuan tangguh itu punya iman yang besar. Jadi sebelum dia melihat sesuatu, sebelum dia tahu sesuatu, dia sudah percaya bahwa nggak mungkin Yesus yang adalah putra Allah dan putranya di bumi ini tidak melakukan sesuatu. Sekalipun ketika dalam peristiwa itu Yesus menjawab, Ibu mau apa engkau daripadaku, waktuku tuh belum tiba gitu ya. Kayaknya kalau jadi Ibu Maria, bodoh amat, yang penting aku percaya kamu melakukan sesuatu. Dan dia mengatakan dengan tegas itu perintah, itu kepemimpinan, itu pengaruh kepada para pelayan. Meskipun cuma para pelayan ya, tapi dia punya kepemimpinan, punya strategi, punya arah, punya visi dengan mengatakan kepada para pelayan, pokoknya apapun yang dia kasih tahu sama kamu, lakukan aja. Jadi lagi-lagi soal perempuan tangguh di Alkitab itu selalu mengajarkan kepada saya, pasti dia punya iman yang besar, dan karena iman yang besar dia berani melangkah. Sekalipun langkahnya itu bukan langkah seperti laki-laki ya, yang berderap-derap, tapi langkahnya itu langkah pasti gitu loh. Itu yang sangat menginspirasi si perempuan-perempuan ini gitu. Poinnya iman. Dia punya kepemimpinan, jangan salah. Dia punya strategi, dia punya visi, dia punya kemampuan. Dengan iman itu dia punya itu semua, dan sebenarnya kita semua juga begitu gitu. Apalagi saya bayangin perempuan zaman Alkitab itu kan masih tadi ya patriarkal banget ya. Tapi dengan situasi budaya yang mungkin jauh lebih enak kita sekarang ya. Tapi mereka masih tetap bisa outstanding gitu loh ya. Perempuan-perempuan di Alkitab itu membuktikan makin dicabut dia, makin banyak. Jadi seperti rumput, makin banyak dicabut, makin kuat dia, makin akan bertambah tiap hari. Ya itulah. Tentang kepemimpinan itu bicara pengaruh kan. Waktu Miriam setelah penyeberangan sungai itu, Maria mengangkat rebana, main musik, nyanyian itu dia yang pertama kali. Betul, inisiatornya tuh dia. Menyanyi, menari, dan akhirnya seluruh perempuan ikutnya tadi itu untuk memuji Allah. Jadi pemimpinannya kuat loh. Pengaruh kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh kan. Bukan hanya jabatan ya, tapi pengaruh. Dia memang Nabi A, kepemimpinannya, tapi inisiatifnya, motor penggerak di situ gitu. Kalau zaman dulu namanya influencer guys. Itu dia. Influencer gitu ya. Betul. Iya loh. Keren ya. Teman-teman perempuan semua. Jadi di tengah tadi yang sudah, nanti mungkin bisa ditambah lagi Kak, siapa tokoh lain yang lagi gitu. Iya loh, di tengah budaya patriarkal yang di zaman Alkitab itu ya, tetapi terus bermunculan loh perempuan-perempuan dengan semua ceritanya. Belum lagi kita ngomongin Esther, belum kita ngomong Deborah, Ruth, Naomi. Iya, itu wow, perempuan-perempuan yang jadi
kalau beliau-beliau aja di tengah zaman yang begitu sulit tapi tetap bisa berperan Iya. Betul. dengan iman menjalankan panggilannya. Nah kita gitu kan Iya, Kak betul. ya. Yang menarik itu Abigail ya. Oh iya nih, Itu gimana? suaminya sudah ambil keputusan seperti itu dan itu akan membahayakan kehidupan. Itu kalau dibiarkan, rombongan Daud akan memusnahkan keluarganya dan juga mungkin dari keluarga Daud juga mungkin ada yang musnah. Tapi dia diam-diam mengambil kebijakan atau kebajikan gitu ya. Intinya dia apa yang dibutuhkan oleh Daud dan pasukannya dia penuhi. Dia pergi temui sendiri 4 mata. Wow. Terus minta maaf gitu, minta maaf, lalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan Daud rombongan dan itu mengubah keputusan Daud untuk perang. Wow. Satu perempuan mengubah satu pasukan. Itu pimpinan kan? Iya, betul. Meski saya kurang tahu ya, ini seperti bermain di belakang suami ya. Oh iya. Tapi Ini strategi perang. ya. Dan kan aman akhirnya. Iya. Apakah saya nggak tahu kalau suaminya tahu lalu kamu main di belakang saya. Tapi gini loh, Iya, keberanian. betul. Iya. Kadang tuh perempuan perlu keberanian untuk kalau yakin itu, Lakukan. Gitu ya. yakin itu suatu lakukan. Kebenaran, iya, betul. Itu pemimpin. Ya. Begitu. Ya. Berambil risiko, berani ambil risiko. Ya. Tapi itu pasti ada kaitannya dengan iman. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi memang iman perempuan ini penting. Betul. Keyakinan akan betul. Tuhan. Betul. Itu luar Dan kita biasa. nggak boleh lupa lagi ya bahwa di samping semua perempuan-perempuan yang disebutkan dan dituliskan namanya di Alkitab, ada banyak perempuan yang tidak disebutkan dan tidak ditulis. Iya. Artinya adalah kehebatan dan ketangguhan kita tuh nggak selalu perlu panggung gitu. Iya. Nggak selalu harus spotlight ya. Di Iya. spotlight Bahkan Yesus sendiri kelihatan. mengingatkan bahwa nama perempuan yang tidak ditulis setiap Injil ini dibacakan, maka perempuan ini akan selalu diingat Iya. perannya tanpa diketahui siapa identitasnya Iya, gitu ya. iya, Ya penafsir bisa mereka-reka siapa, tapi itu jelas tidak ditulis gitu ya. Tapi dengan itu saja memperlihatkan kepada kita ada berapa banyak perempuan-perempuan yang ikut membantu perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Betul. Ada berapa banyak perempuan yang menyediakan makanan, Iya. menyediakan rumahnya, membagi apa yang mereka bisa untuk membantu perjalanan Yesus dengan murid-muridnya gitu. Hanya beberapa yang disebut seperti hanya bilang perempuan-perempuan yang menyertai Ibu Yakobus dan seterusnya. Tanpa nama gitu ya. Tetapi tetap penting. Ya. Dan dari situ perempuan-perempuan harus apa ya? Saya kira juga ada unsur untuk kompak begitu loh di antara perempuan tuh. Betul. Kompak bersama gitu. Iya. Jadi malah jangan saling mengecilkan tadi ya. Ya dan saling iri, saling menilai pakai apa. Ya, itu dia membandingkan diri sendiri. Iya, itu PR kita semua. Bayangkan dari satu perempuan tadi yang Abigail ya bisa mempengaruhi satu pasukan. Bayangkan ini dari 3 perempuan ini. Dari satu gereja jadi mesti baca ngobras semua, mesti nonton ngobras semua. jadi penggerak itu ya. Iya. Kayak ini mau ada tambahan lagi untuk yang tokoh Alkitab yang pengen kasih tahu ke pemirsa nggak yang inspiratif gitu. Wah, banyak ya. Yang menarik tuh loh, Paulus menghargai Louis, neneknya Timotius dan Eunike, mamanya. Diapresiasi. Iya, peran perempuan. Ini kan 3 generasi dong. Louis, Eunike sama Timotius. Dan Paulus menghargai iman dan kebaikan semua yang ada pada Timotius. Dia tahu karena itu turun dari mamanya, Eunike, dan Eunike turun dari neneknya. Jadi peran perempuan meneruskan iman, kebaikan dan sebagainya. Itu sungguh sangat amat penting untuk jadi keberlanjutan. Timotius itu tadi Keberlanjutan kehidupan di dunia ini dan pemeliharaan kehidupan di dunia ini. Betul. Bahkan sampai sama Paulus diapresiasi ya. Betul. Iya. Ternyata papanya nggak disebut, sorry ya. Iya. Itu saya. Yang lain banyak sekali, sampai itu aja dulu deh. Betul. Tadi balik ke peran tadi ya Kak yang sebagai ibu nggak dikecilin loh. Oh, karena itu sangat kita besar. itu ibu yang anak-anak itu kalau tadi dididik
dengan sejak kecil dalam iman dan kebenaran bakal jadi orang-orang hebat juga gitu loh. Jadi sangat penting gitu perannya. Gitu. Fondasi kan? Betul. Saya nambah satu dikit lagi kali ya. Boleh. Artinya adalah gini. Jangan hanya mau berkutat pada penafsiran dan pemikiran bahwa manusia ini jatuh dalam dosa hanya karena Hawa kan gitu ya. Oke, kalau memang secara tekstualnya siapa duluan oke lah gitu ya. Tapi lihatlah di seluruh kisah Alkitab tuh nggak hanya Hawa gitu. Ada perempuan-perempuan yang juga artinya adalah jangan sampai kita terjebak di penafsiran sesempit itu untuk mengecilkan peran perempuan yang juga sama hebatnya dengan yang lain gitu. Artinya adalah banyak sekali tafsiran-tafsiran atau ajaran-ajaran yang mendukung kecilnya perempuan, salahnya perempuan, rapuhnya perempuan, mudah tergoda, mudah itu gitu ya. Tapi lihatlah ada perempuan-perempuan lain gitu yang juga. Tapi bukannya kasus Hawa itu justru membentangkan betapa kuatnya pengaruh perempuan. Iya. Satu sisi juga demikian ya. Satu sisi begitu ya Kak ya. Iya, kan Tuhan sudah bicara kepada Adam. Adam tahu pasti. Lalu Hawa aja bicara. Akan mestinya Adam bilang dong, nggak begitu dong Ma. Tuhan bilang begini. Ya begitu dong yang. Tapi artinya ada satu sisi kita melihat bahwa hati-hati loh, kamu tuh pengaruhnya juga kuat. Iya, bisa disalahgunakan. Hati-hati, kamu punya pengaruh kuat pada suamimu, pada anak-anak lakimu, pada anak perempuan gitu ya. Iya. Sadari itu benar, supaya pakai dengan baik. Iya. Wow, gitu ya. Jadi tadi kayaknya pengennya ngobrol terus ya. Kayak Keisha. Jadi perempuan tadi kita lihat dari sepanjang Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, begitu banyak cerita perempuan-perempuan hebat dengan pengaruh yang luar biasa. Jadi kita itu semua perempuan yang sekarang itu hebat dengan diberi karunia menciptakan, merawat dengan peran yang luar biasa. Tadi kita keywordnya iman ya. Perempuan yang beriman, yang dalam kebenaran, dan itu kalau kita menjalankan itu kan otomatis di sekitar kita itu influence-nya juga akan sangat besar gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang untuk di akhir ngobras ini untuk kedua narasumber bolehlah kasih satu statement perempuan tangguh itu kayak apa, dan untuk perempuan-perempuan yang nonton ini maksudnya untuk statement yang bisa buat bekal buat kita semuanya gitu berkaitan dengan topik kita hari ini. Silakan. Pendeta Erni dulu silakan. Saya satu kalimat saja. Melekat erat pada Tuhan. Sudah. Melekat erat pada Tuhan. Iya. Melekat erat pada Tuhan. Oke, Keisha. Ya, perempuan yang merasa dicintai dan mencintai Tuhan adalah perempuan yang akan mencintai dirinya sendiri dan khususnya sesama perempuan. Jadi dia akan menghargai dirinya sendiri seperti Allah menghargai dirinya. Dia akan menghargai sesamanya khususnya perempuan dengan semua pilihan-pilihan yang berbeda. Dia akan jadi pendukung gitu ya. Jadi banyak ya kalimatnya, saya ulangi lagi dalam satu kalimat ya. Jadi perempuan yang dicintai dan mencintai Tuhan akan mencintai dirinya sendiri dan juga mencintai sesamanya perempuan. Iya. Itu seru banget ya ngobras kita pada episode kali ini. Jadi sekali lagi untuk perempuan-perempuan yang menyaksikan juga semuanya ya, laki-laki juga, adik-adik, anak-anak remaja. Tadi nanti boleh tonton ulang. Tapi keywordnya lagi saya boleh ulang bahwa melekat erat pada Tuhan, perempuan tangguh itu melekat erat pada Tuhan sehingga terus bertumbuh dalam iman dan kebenarannya ya, untuk menyadari bahwa dirinya penting, dan kemudian ketika merasakan dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan, itu juga akan bisa mencintai dirinya sendiri dan perempuan-perempuan di sekitarnya. Jadi itulah perempuan-perempuan tangguh ya. Gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Pendeta Erni dan Pendeta Keisha untuk waktunya, untuk dua perempuan tangguh kita hari ini. Tiga juga dong. Satu juga dong ya. Dan untuk perempuan-perempuan tangguh yang menyaksikan, sampai jumpa di ngobras selanjutnya, atau mungkin nanti ngobras selanjutnya bisa ngobrol tentang laki-laki. Menarik juga kita lihat untuk ngobras selanjutnya
berikutnya. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.